Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pertama saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ada suatu keadaan yang membuat saya sangat terlambat untuk bergabung dalam webinar dan silaturahim kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, walaupun terlambat tetapi saya percaya hakul yakin bahwa dari para pembicara dengan pengalaman yang luar biasa Ustaz Syamsi Ali, yang tidak hanya secara teoritis tapi beliau itu menjabanin dakwah di kandang macan istilahnya sampai belasan tahun bahkan termasuk juga Ustaz Syarifuddin Abdullah dengan kiprah-kiprahnya. Saya yakin paparan dari kedua beliau itu sesungguhnya sudah bisa memberikan satu as-suratul kamilah atau suratul kabirah, big picture tentang bagaimana dakwah ke depan, prospek untuk dakwah Islamiyah di dunia, termasuk juga dalam konteks Amerika, tentu pasca kemenangan Joe Biden yang dalam statistik itu ternyata lebih dari 50% komunitas muslim itu memilih Joe Biden. Artinya saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Amerika itu melihat pada diri Joe Biden itu ada harapan. Mudah-mudahan ini harapan yang kemudian akan bertaut dengan kenyataan insya Allah pada masa-masa yang akan datang. Saya ingin menyampaikan sedikit hal saja. Yang pertama, bahwa kalau kita menyimak Fadilatul Imamil Akbar Grand Syekh Al-Azhar, termasuk juga beberapa masyayikh utama di Al-Azhar itu selalu mengkaitkan antara dakwah dengan akhlak dan hidayah. Jadi dakwah itu tidak boleh berdiri sendiri, tapi dakwah itu harus juga bersama dengan dua hal lainnya yang tidak boleh terpisah. Nah, yang pertama itu adalah akhlak. Artinya dakwah itu memerlukan seperangkat nilai yang harus dipedomani. Nilai-nilai yang kita yakini sebagai nilai Islam, yang sering kita sebut sebagai nilai-nilai universal Islami tetapi juga insani, Islam rahmatan lil alamin. Nah, karena itu maka dakwah itu harus beretika, dakwah itu harus beradab, ada keadaban, ada etika, menunjukkan bahwa yang kita bawa ini adalah substansi yang mulia, itu tentu dengan cara yang mulia. Nah, ini bukan hal yang mudah terutama di tengah-tengah provokasi yang banyak sekali dari beragam pihak yang kadang-kadang membuat sebagian kita lepas kendali, kemudian melupakan bahwa di dalam dakwah itu tatanan akhlak itu harus menjadi pedoman. Kemudian yang kedua adalah hidayah. Hidayah artinya bahwa dakwah kita itu, kalau dalam makna yang sangat luas kata guru kita, hidayah artinya solutif Jadi pada saat ada kebuntuan, maka dakwah kita itu harus bisa menghadirkan jalan keluar. Pada saat kesempitan, dakwah kita itu harus menghadirkan kelapangan. Pada saat pandemi seperti ini, dakwah kita harus mampu menumbuhkan harapan-harapan. Nah, saya pikir trilogi atau tiga hal ini harus kita ingat selalu dalam upaya-upaya kita untuk terus menyampaikan pesan-pesan Islam. Dan tiga hal ini menjadi lebih relevan lagi ketika kita bicara dalam konteks dakwah di di mancanegara, khususnya seperti di Amerika misalnya yang Ustaz Syamsi Ali berkecimpung di situ. Jadi masyarakat Amerika itu kalau kita mau, mohon maaf kalau kita misalnya memfokus kemajuan ilmu pengetahuan dunia Islam, kan nggak bisa. Kita mau bicara ilmu teknologi kita hadirkan sebagai instrumen untuk mengenalkan Islam, nggak bisa. Karena apa? Ilmu teknologi mereka jauh lebih lebih tinggi dibanding kita. Kecuali kalau kita mau cerita tentang sejarah, kita mau cerita tentang penemuan-penemuan inventor-inventor muslim sekian abad yang lalu. Tapi orang kan nggak melihat sekian abad yang lalu.
Orang itu melihat al-waqi'ul mu'asyir, yaitu realitas yang mereka rasakan sekarang. Ya, terlalu banyaklah liputan-liputan media yang menunjukkan bahwa ilmu dan teknologi ya, di negara-negara Islam itu jauh sekali dibanding dengan ilmu dan teknologi di negara-negara yang non-muslim, katakan di negara-negara barat misalnya. Sehingga memang kalau kita mau ad-da'wah bil ilmi ya, seperti halnya misalnya dulu para pendahulu kita di Andalusia, misalnya di Baghdad ya, di Asia kecil bahkan ya, yang bisa menawarkan arsitektur yang menggetarkan, kemudian menghasilkan penemuan-penemuan yang mengagumkan ya, kita sekarang memang nggak bisa itu. Ya, jadi ilmu dan teknologi sebagai instrumen dakwah kita itu sekarang belum bisa kita lakukan. Nah, tentu idealnya ke depan kita bisa kembali ya seperti kejayaan masa-masa yang lalu. Nah, maka kalau ilmu dan teknologi itu sudah tidak bisa kita bahasakan sebagai instrumen utama dakwah kita, maka memang sekarang adalah yang paling utama adalah tatanan nilai, akhlak kita. Itu yang menurut saya yang tersisa yang bisa kita hadirkan. Dan kalau tadi disampaikan bahwa ada harapan umat Islam di Indonesia itu bisa menjadi contoh, bisa menawarkan satu cara berislam ya, yang mengharmoniskan ya, elemen-elemen yang sangat beragam. Mari kita tempuh jalan itu bersama-sama. Nah, saya pikir memang kita patut bersyukur ya sebagai umat Islam di Indonesia, bahwa di tengah keragaman yang luar biasa kita masih kokoh sebagai satu bangsa, dan mainstream Islam di Indonesia juga alhamdulillah masih merupakan mainstream wasatiyah. Nah, ini yang menurut saya perlu kita gali terus. Jadi perjumpaan antara teks dengan konteks, antara akal dengan wahyu ya, antara pesan-pesan agama dengan realitas ilmu dan teknologi, itu memang harus terus kita perjumpakan secara sengaja ya, supaya manusia abad sekarang, masa sekarang yang memang sangat bergantung pada ilmu dan teknologi itu tidak menganggap atau tidak melihat nilai-nilai agama, khususnya nilai Islam, sebagai sesuatu yang asing dari mereka. Jadi kalau dulu ada at-tafsirul ilmi al-Quran ya, dengan segala kontroversinya, tapi saya pikir sekarang juga memang harus terus juga kita terus kita kembangkan, tentu dalam bentuk yang lebih sesuai dengan masa yang sekarang. Saya pikir di tengah kontestasi masyarakat global ya, dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang bahkan ada sebagian yang penuh dengan kepercayaan diri mengatakan bahwa manusia itu akan bisa menuhan ya, akan memiliki daya yang luar biasa, tapi pada saat yang sama juga terjadi kekeringan spiritualitas. Dan kalau bicara tentang khazanah spiritualitas ya, maka sesungguhnya masyarakat muslim ya, termasuk kita di Indonesia punya. Nah, itu saya mengajak kita semua ya, mari kita terus-menerus menggali agama kita, dan jangan lupa untuk selalu mengkaitkan dakwah itu dengan akhlak dan hidayah, sehingga kita bisa menjadi solusi dan bisa menjadi oase di tengah kegersangan spiritualitas yang melanda masyarakat secara global. Nah, hal yang juga mungkin perlu untuk kita ingat ya, bahwa dulu Al-Imam Al-Akbar pernah ketika dalam pertemuan itu menyampaikan ya, beliau ketika di London itu berjumpa dengan para pimpinan komunitas muslim di sana. Satu di antara para pemimpin komunitas itu mengeluhkan kepada Fadilatul Imam Al-Akbar, kok resistensi kepada kita umat Islam ini kok besar sekali ya di sini gitu. Islamofobia itu masih sangat tinggi, resistensi sangat besar, bahkan ada saudara-saudara kami yang muslimah itu menjadi korban kekerasan. Lalu kata Fadilatul Imam Al-Akbar, saya lihat bapak itu yang bicara, lalu saya bilang sama dia, jangankan orang Inggris, saya pun takut lihat Anda. Anda itu menggunakan pakaian
dan atribut yang beda betul dengan masyarakat yang ada di sini. Kenapa Anda tidak berusaha untuk melebur ke dalam mereka secara sosial, membangun kebersamaan menjadi satu bagian yang utuh dengan tetap membawa identitas keislaman? Nah, saya pikir cerita pendek ya dari Fadilatul Imamil Akbar ini juga patut untuk menjadi renungan kita ya, baik kita yang ada di Indonesia maupun dimanapun ya, bahwa Islam sholihun likulli makan, zaman wa makan itu adalah karena dia mampu mempertahankan jati dirinya, tetapi juga mampu hadir ya di dalam setiap peradaban dan budaya dengan kehadiran yang memberikan manfaat. Jadi ini menurut saya juga penting, dan saya pikir Syekh Syamsi Ali dan Ustaz Syarifuddin Abdullah juga selalu melakukan hal seperti ini, dan bagi kita semua harapan-harapan baik yang tadi disimak ya dari paparan-paparan beliau itu menurut saya menjadi energi besar. Kadang mohon maaf terakhir ini, bahwa kita di Indonesia itu tidak mampu atau tidak mau mengapresiasi diri kita seperti yang seharusnya. Ya, jadi pada saat di luar sana itu ada harapan-harapan yang ditambahkan kepada kita, justru kita ini satu sama lain elemen umat Islam di Indonesia itu mendestruksi diri kita ya, dengan saling melempar tuduhan, saling mengumpat, beda orientasi politik sudah saling tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat berat ya, bahkan menggunakan istilah-istilah teologis yang sangat berat konsekuensinya. Akhirnya timbul distrust di antara kita. Bagaimana kita bisa mengalirkan energi positif keluar kalau di dalam energi positif itu kita gergaji dan kita habisi bersama-sama? Karena itu menurut saya memang kita perlu helikopter view seperti ini ya, dari bapak-bapak yang tidak tinggal bersama kita untuk memberitahu kita bahwa kita semua ini punya potensi. Karena itu mari kita pulihkan ya ukhuwah Islamiyah kita di Indonesia ya. Kita pilah-pilah betul ruang-ruang mana yang perlu kita diskusikan dan ruang-ruang mana yang kita perlu saling memaklumi. Lalu kemudian kita berangkat dengan agenda bersama bagaimana agar Islam wasati Indonesia itu bisa menjadi acuan bagi umat Islam, bahkan bagi umat manusia di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi, dan saya mohon doa untuk orang tua dan orang tua kita semua ya, mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.